Misteri kue pelangi hilang. Pertengkaran di pagi hari. Di dapur yang cerah, Cua dengan senyum lebar dan seringai yang jahil baru saja mengambil gigitan besar kue pelangi yang seharusnya untuk Yie. Dengan wajah yang sangat cemberut dan mata melotot menunjuk kue yang dimakan Cua dengan ekspresi kesal yang lucu. Kue pelangi lainnya terlihat di meja, masih utuh, menambah kelucuan di pagi hari. Cua memakan habis kue pelangi di atas meja. Ih, pun kesal dan marah. Tapi, Cua dengan santai mengajak Yi menuju kulkas. Cua tahu di kulkas masih banyak kue pelangi untuk Yi. Sesampainya di kulkas, Cua langsung membuka pintu kulkas. Cua dan Yi terkejut. Mereka berdua berdiri di depan kulkas yang terbuka lebar, yang seharusnya berisi kue pelangi mereka, tetapi kini kosong melompong, kecuali rema-rema kecil di rak. Yi bersedekap dengan ekspresi marah dan melotot ke arah Cua. Cua pun hanya bisa terkejut dengan memegang pipinya sambil menatap kulkas yang kosong. Sebuah catatan kecil bertuliskan, "Misi dimulai," terlihat menempel di kulkas. Tanpa pikir panjang, mereka berdua bergegas melakukan petualangan, mencari kue pelangi yang hilang. Cua mencoba membaca peta harta karun yang diyakininya akan menuntun mereka ke kue pelangi. Namun, peta itu malah tersangkut di telinga kucing peliharaan mereka yang gemuk dan malas. Cua panik sambil terus berusaha menariknya. Yi dengan ekspresi masih kesal hanya melihat dengan tangan bersedekap. Akhirnya Cua berhasil mengambil peta harta karun. Cua dan Yi mulai membaca peta dan menuju keluar rumah. Saat mencoba mengambil petunjuk dari balik pagar, Yi malah tersangkut dengan roknya di pagar kayu. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Cua bukannya membantu, malah tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk dengan jahil. Setelah puas tertawa, Cua pun membantu Yi melepaskan roknya yang tersangkut di pagar kayu. Walau malu dan kesal, Yi berterima kasih ke Cua karena telah membantunya. Lalu mereka pun melanjutkan petualangannya. Cua dengan senyum puas dan jahil sedang berjalan santai setelah berhasil membantu Yi terbebas dari pagar kayu. Tetapi Cua tidak melihat kulit pisang licin di depannya. Cua tergelincir dengan pose yang sangat lucu dan konyol, dengan tangan dan kaki terangkat di udara. Yi walau masih sedikit cemberut, tidak bisa menahan senyum dan tawa kecil saat melihat Cua terjatuh. Cua dan Yi berada di kebun stroberi raksasa. Cua dengan percaya diri menunjuk ke arah stroberi terbesar yang ada petunjuk kecil tersangkut. Tetapi Yi dengan wajah curiga melihat seekor serangga lucu yang juga tertarik pada petunjuk itu dan siap untuk mencurinya. Sebelum serangga itu mencuri kertas petunjuk, Yi dengan sigap mengangkat serangga itu dan melemparnya jauh dari stroberi raksasa. Cua dan Yi pun berhasil mendapatkan petunjuk. Cua dan Yi membaca petunjuk yang baru mereka dapatkan, yang ternyata mengarah ke hutan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di hutan, Cua dan Yi sama-sama terjebak dalam jaring laba-laba raksasa yang sangat besar dan lengket di antara dua pohon. Mereka berdua terikat punggung ke punggung. Cua mencoba melepaskan diri dengan panik dan ekspresi lucu. Sementara Yi, yang biasanya pemarah, tertawa terbahak-bahak melihat situasi mereka yang konyol. Dengan usaha keras, akhirnya Cua berhasil lepas dari jeratan jaring laba-laba dan langsung sigap membantu Yi. Di perjalanan selanjutnya, Cua menemukan sebuah kotak yang tergantung di atas pohon. Cua berteriak dengan ceria dan penuh percaya diri sambil menunjuk kotak tersebut. Yi yang berada tak jauh dari Cua langsung menghampirinya dan melihat ke arah kotak yang Cua tunjuk. Namun, kotak itu ternyata adalah sarang lebah raksasa.
dan leba-leba yang terganggu karena suara Cua mulai keluar. Yi dengan wajah kesal dan melotot memarahi Cua. Sementara Cua tampak panik dan berusaha melarikan diri dan disusul oleh Yi yang juga ikut lari. Setelah terhindar dari serangan para lebah, hujan deras tiba-tiba datang. Tapi anehnya, bukan air yang turun, melainkan permen warna-warni yang berjatuhan. Cua dan Yi berusaha bersembunyi di bawah daun pisang raksasa. Mereka berjalan sambil memegang daun pisang untuk melanjutkan perjalanan. Cua mencoba menjulurkan lidah untuk menjilati permen yang jatuh, sementara Ye dengan wajah kesal berusaha keras melindungi dirinya agar tidak tertimpa permen. Yi membaca peta dengan seksama, dan ternyata mereka sudah dekat dengan kue pelangi. Cua dan Yi sangat bersemangat melanjutkan perjalanannya. Hore! Akhirnya, Cua dan Yi menemukan kue pelangi mereka. Kue itu tersangkut tinggi di dahan pohon di luar jangkauan. Cua dengan percaya diri mencoba melompat untuk mengambilnya. Sementara Ye dengan wajah kesal menunjuk dengan kesal ke arah tangga yang berada tepat di samping mereka, yang tidak dilihat oleh Cua. Cua dan Yi akhirnya berhasil mendapatkan kue pelangi mereka. Cua tersenyum lebar dan puas sambil memegang kue pelangi dan siap untuk menggigitnya. Yi, meskipun masih sedikit cemberut, tersenyum kecil karena misi berhasil. Tapi kemudian dia menyadari ada beberapa kue pelangi lain yang sudah berada di tas Cua. Yi dengan ekspresi bingung melihat kue-kue pelangi di tas Cua, sementara Cua pura-pura tidak tahu.